Kali ini kita akan membahas tentang Razor Pages. Razor Pages adalah bagian dari ASP.NET Core yang tidak terpisahkan pada saat kita hendak membuat user interface. Sebenarnya kita juga akan kenal yang namanya Blazor, tapi kita tidak bahas itu. Jadi ada Razor, ada Blazor. Kita akan memulai memperkenalkan Razor Page dengan cara membuat sebuah project ASP.NET Core Web App ya. Ini dia projectnya. Tapi bukan yang web app MVC ya, kita pilih ASP.NET Core Web App aja gitu ya, karena di sini akan dibangkitkan sebuah konten ASP.NET Razor Pages. Kita klik next ya, kemudian saya akan membuat sebuah repository atau project baru. Di sini saya akan membuat aplikasi web yang nanti akan terus kita gunakan ya, akan kita gunakan di project-project selanjutnya. Saya membuat sebuah aplikasi web dengan nama My Digital Asset. My Digital Asset sebenarnya bercerita tentang website yang berisi apa yang saya punya, aset-aset digital yang saya punya apa, seperti video game atau misalnya langganan, license sebuah software atau apapun itu. Kita buat aplikasi ini, kemudian saya akan klik next ya. Di sini teman-teman bisa melihat saya menggunakan .NET Framework apa. Di sini saya menggunakan .NET Framework 6 atau .NET 6 ya, tidak menggunakan kita framework lagi karena sudah multi platform. Authentication type-nya kita menggunakan non HTTPS dan semuanya kita biarkan secara default. Kemudian kita klik create. Kita tunggu beberapa saat. Oke, karena kita sudah membuat ASP.NET Core Web App, kita dihadirkan sebuah halaman perkenalan ya, yang menunjukkan 3 hal umum yang kita harus pelajari: mengembangkan aplikasi kita, menghubungkan atau terintegrasi dengan cloud ya, dan juga tentang mempelajari tentang ID kita Visual Studio. Di sini kalau kita lihat ya, struktur folder kita, tampaknya kita memiliki sebuah solution di sini, My Digital Asset Solution. Kemudian kita juga memiliki sebuah folders yang merupakan folder project kita. Dan di sini teman-teman bisa melihat kita memiliki sebuah folder dengan nama wroot ya. Ini biasanya folder digunakan untuk hosting website kita ya. Tapi saat ini kalau kita bisa lihat di sini berisi CSS ya, JavaScript ya, dan library yang kita gunakan. Jadi ini seperti kumpulan function yang kita gunakan. Nah, yang mau saya pelajari atau kita pelajari bersama-sama adalah kita pelajari berkas yang namanya CS.html ya. CS.html di sini adalah berkas yang kita sebut dengan Razor ya. Kenapa namanya CS.html? Karena ini ada kode C#, makanya CS ya, di dalam HTML. Secara singkat seperti itu. Mari kita pelajari di video kali ini lebih dalam mengenai bagian pages yang berisi CS.html. Di sini ada folder share. Kalau kita perhatikan folder share yang paling utama yang bisa kita lihat adalah folder layout. Ini adalah main layout dari seluruh aplikasi web yang kita kembangkan. Di sini rekan-rekan bisa melihat ada head, ada body, ada script ya, dan tentu saja ada menu-menu yang mungkin hendak kita tambahkan. Contohnya di sini kita tambahkan menu navigasi, index, privacy. Kalau kita lihat halaman ini, kita bisa membukanya dengan melihat halaman, misalnya halaman privacy. Kita klik privacy. Jadi /privacy di sini akan mengarahkan ke privacy.cs.html. Teman-teman bisa melihat di sini yang terjadi adalah sebuah halaman pages ya, dengan data title-nya berupa privacy policy, kemudian H1-nya adalah title dari data tersebut yaitu tampilan privacy policy, dan di sini ada halaman pages statis ya. Sehingga kalau kita jalankan kita memiliki sebuah halaman welcome dengan 2 menu, home dan privacy. Begitu saya mengklik link privacy, maka kita akan menuju halaman privacy policy. Teman-teman bisa melihat bahwa ada sebuah halaman yang bersifat share. Dalam hal ini kita tadi sebut dengan CS.html share.
Dan ada halaman yang khusus ya untuk halaman privacy policy tersebut. Sekarang saya akan membuat sebuah halaman baru berupa Razor Pages. Kita memilih menu Pages ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih Add, kemudian kita pilih Razor Pages. Di sini ada beberapa pilihan, Razor Page Empathy, Razor Page menggunakan Entity Framework, dan Razor Page menggunakan Entity Framework Create, Update, Delete. Kita akan membuat Razor Page Empathy, ya. Kita tambahkan di sini, kemudian kita tambahkan. Maka di sini kita akan membuat sebuah Razor Page Empathy, dan saya akan membuat sebuah halaman dengan nama Subscription. Teman-teman bisa melihat pada saat saya membuat sebuah CSS/HTML subscription, saya hanya diberi sebuah halaman kosong seperti ini, yang nanti halaman kosong ini akan mengikuti layout share yang sudah kita kembangkan sebelumnya. Untuk membuat navigasinya, kita cukup kembali ke layout. Kemudian di sini ada sebuah link item. Kita copy. Dan kemudian kita bisa menambahkan halaman dengan nama halaman tersebut subscription. Ya, kemudian kita beri menu subscription. Sekarang kita lihat apa yang terjadi setelah apa yang kita buat. Kalau teman-teman lihat, sekarang kita memiliki sebuah menu subscription di sini, ya kan? Dan yang menarik, subscription yang ada di sini, ya pagesnya langsung di routing secara otomatis ke halaman subscription yang kita punya di subscription.cshtml. Ya, layoutnya akan mengikuti itu. Yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita menambahkan aspek-aspek dinamis di sini. Razor Pages sebenarnya adalah sebuah halaman HTML yang di-upgrade gitu ya, menambahkan sebuah fungsi. Kenapa saya sebut upgrade? Karena di Razor HTML ini teman-teman bisa melihat ya, di Razor Pages teman-teman bisa melihat di belakangnya atau di bawahnya ada yang kita sebut dengan code behind. Ya, kalau saya klik code behind dari subscription.chtml, maka di belakangnya ada chtml.cs. Tidak lain tidak bukan, di belakangnya adalah bahasa pemrograman C#. Jadi teman-teman kalau pengen belajar Razor Pages, sebenarnya untuk pemrogramannya ada dua pendekatan. Satu, teman-teman bisa langsung coding di atas halaman CSS/HTML ini ya, untuk coding-coding yang sederhana seperti menampilkan data atau misalnya menampilkan sebuah informasi gitu ya. Tapi pada saat teman-teman hendak melakukan aktivitas yang lebih advance seperti melakukan perhitungan, maka teman-teman bisa menggunakan code behind yang ada di sini. Ya. Dan kita akan pelajari itu di video selanjutnya. Jadi singkat kata, kita sudah memperkenalkan apa itu Razor Pages, sebuah halaman dinamis yang di dalamnya terdapat C# dan HTML. Kita bisa menggunakan pendekatan ini untuk membuat sebuah aplikasi web. Di video selanjutnya kita akan belajar scaffolding. Yuk, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.